morning IFGF Surabaya. Welcome to our Sunday service. Bagi semua yang hadir di tempat ini maupun yang bergabung secara online, saya percaya setiap kita punya kerinduan yang besar untuk bersekutu dengan Tuhan kita pagi hari ini, amin. Yuk sebelum kita mulai, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita mau bacakan ayat mingguan hari ini yang diambil dari Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Boleh kita baca bersama-sama? 2, 3. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Dan pagi ini kami rindu untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah kerinduan terbesar kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau. Dan kami percaya pagi hari ini, waktu kami menyembah, Tuhan hadir tengah-tengah kami. Tuhan bertahta di atas setiap pujian umat yang Kau kasihi. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menaikkan setiap ucapan syukur kami, membawa hati kami, membawa segenap hidup kami, untuk menyembah-Mu Yesus. Kami mencari Engkau Tuhan. Oh, we worship You. We come to worship You, oh God. Oh, Kau hadir di sini. Kau hadir bagi setiap umat-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sambut hadir-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapa, kami datang. Bapakku datang untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, oh, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi. Oh, kami bernyanyi, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, bernyanyi bagi Dia.
hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, di hidupku. Amin, amin. Bapakku datang menyembahmu, di sini ku percayakan kau ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Dan tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sing haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perbuatanmu. Kami nyanyi bagimu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh ajaib dan perkasa perbuatanmu. Ku bernyanyi, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, oh, ajaib dan perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi, ku nyanyi. Sungguh kau hebat, ajaib segala perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, kami bernyanyi bagimu. Dengan segenap hati kami katakan, sungguh kau yang hebat, ajaib perkasa, oh, perbuatanmu. Di hidupku. Mari angkat hati kita pagi hari ini, angkat suaramu. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, bersehati kami datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah Raja di atas segala raja, menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, menyembah Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu, menyembah Allah yang hidup. Oh, menyembah Juru Selamat kami satu-satunya. Oh, kami bawa hati
perbuatanmu. Kehidupan kami semua. Hari ini kami datang Tuhan menyanyikan haleluya, pujian syukur kami, segala kemuliaan Tuhan bagi nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk melakukan yang terbaik, memberikan hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah semuanya selaras dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur, terlepas dari apa yang kami alami, apa yang harus kami hadapi, apa yang kami rasakan. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Semua yang percaya katakan amin, haleluya. Berikan kanan kiri, katakan kita akan memuji Tuhan hari ini. There is life in the praise and worship of God. Come on. Mari kita fokuskan mata dan hati kita kepada Tuhan yang layak dan mampu memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Come on, let's sing together. Melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Katakan imanku, imanku timbul dari perkataan-Mu. Setiap hari kuangkat-Mu, firman-Mu yakinkan aku. Sungguh, sungguh perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepada-Mu Yesus. Hey! Kami percaya Tuhan. Dan juga tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur, hanya mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepada-Mu Yesus. Fokuskan mata kita kepada Tuhan. Segala apapun di dunia ini tunduk di dalam namanya. Kita percaya dan kita naikkan pujian dengan cuma mulut, tapi hati kita percaya kepada Dia. Dan juga bersama, sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepada-Mu Yesus. Perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepada-Mu Yesus. Jadikan bersama.
kita. Dan saya berdoa setiap waktu di mana kita berada, kita akan tetap memuji Tuhan. Amin. Come on, let's sing this song. Our God, and we lift you up. Keep singing, keep praising. We won't stop. Giving all we got. You're worthy of glory. Oh, there is no other. You are forever. Sing, Lord, over all. There's no one like you. No one beside you. Everybody, to you. Let endless praise resound. Every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Like that. Woo! I pray to you, Jesus. Sing Father's love. Boundless love, light before the sun. Your glory, eternal, never stop. Give it all, giving all you got. Creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever. So overall, nobody like you, no one beside you. Everyone sing with me. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Oh, Lord, let endless praise resound tonight. Oh. Come on, let's lift Jesus up today. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. Everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Deserve all the praise. Hey, come on, let's dance, people go. Woo! You're good. Woo, woo. Come on, sing it to you. To you. It's only you, God. Let endless praise resound. Every night and day, with no delay. Let endless praise resound. To you. Let endless praise resound. Every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. To you. Saudara, jarang-jarang saya lihat kebaktian pagi udah mulai semangat ya. Mungkin kira-kira minggu lalu saya ngomong Jos. Biasanya kalau pastor itu, jadi pastor itu curolnya gini, kan pastor udah mulai datang semua. Tapi kayak WL tuh kadang yang datang cuma sepertiga. So ngomong this week, di Sunday, Jos is the come, dia WL juga saudara. Kalau melihat ada datang tepat waktu, luar biasa ya. Woo! Anyway, ada yang datang Richard barusan Jumat? Ada? Wow, siapa yang mendekati? I was there. And the thing yang kemarin saya rasakan adalah ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan somehow that set list is not about us. We throwing back everything to God. Semuanya balik kepada Tuhan, ngomong kebesarannya, namanya.
perbuatannya, keajaibannya, keperkasaannya. Yang terutama adalah kekudusannya. Dan saya melihat banyak dari kita semua mencucukkan mata dan bersimpuh berlutut di hadapan Tuhan. Has been our prayer in this church. They are just not just the building. There's not just the people, orang yang cuma berdiri. Ketika datang kepada Tuhan mereka cuma diam aja. We want to speak life untuk roh kita, untuk spirit kita. Untuk bisa connect sama Tuhan, bisa deket sama Tuhan. Ada kehidupan dalam dan spirit kita, gak cuma pikiran kita yang diisi dengan kebenaran, tapi roh kita mau dihembuskan nafas dari Tuhan. Dan saya diingatkan, banyak sekali kita kadang memuji Tuhan karena Dia baik, karena Dia mengasihi kita, karena Dia mau berkorban buat kita. Tapi jarang sekali kita mau di depannya sujud. Gak cuma tubuh tapi hati kita tunduk. Bukan karena apa saudara? Karena Dia kudus. He's the holy. Dan kita mau datang pagi hari ini, lepaskan semuanya, fokus kepada Tuhan. Dan biarkan nafas kehidupannya menghembuskan di dalam kehidupan kita. Dan hati kita akan diberikan suatu kelepasan. Inilah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang bersinar terang dalam kehidupan kita. Thank you Jesus, we want to sing God. We want to focus on you Jesus. Kamu fokus pada Tuhan. Karena Engkau kudus. Nama yang berdiri dan bertahta di atas segala mahkota. Dan biarlah nama-Mu Tuhan yang terus didengungkan dalam kehidupan kami. We want to sing this for you God. Generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us and who will believe will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation. Amen, amen. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And you walk in freedom, you walk in freedom, and you bear His name. You bear His name. Come on, sing together with us. Sing the song forever To the Lamb. Sing the song forever and amen. Angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Kings of kings, holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name
stands above them all, above all thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. Declare it, declare it. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominions, all power and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creations cry, holy. You will lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. So you always be, you always be, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy forever. Is your name be lifted? Oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Let's declare it, declare it. Oh, that Spirit's alive in us. Let the Spirit comes alive in us. Oh, your name be lifted high. Your name be lifted high. Your name be lifted high. We wanna declare Jesus. Declare Jesus. My strong tower, my refuge, my strong tower. You're my strong tower, my refuge. Oh, my refuge. You are. See what is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, oh, stands above them all. All throne and dominions, all power and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All
Kudus Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Kau membuat kami semua Tuhan layak untuk datang kepadamu Tuhan. Itu adalah kebaikan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan selamanya Tuhan kami akan mengucap syukur. Selamanya kami akan mengingat Tuhan betapa Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini. Kami ucap syukur kami bisa hadir. Terlepas dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Ubah pikiran kami Tuhan. Tata kembali hati kami Tuhan. Dan biarlah nafas-Mu hidup di dalam jiwa dan roh kami Tuhan. Sehingga kami diperbarui setiap waktu dalam kehidupan kami. Jadi semakin serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap. Hati kami telah digemburkan. Karena Roh Kudus tinggal dalam kami yang mengingatkan, memberikan damai-Mu. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu sebagai kebenaran satu-satunya dalam kehidupan kami. Sehingga benar itu yang membebaskan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Sebelum kita duduk, saya akan perkenalkan hari ini siapa yang akan membagikan firman. Is our great friend, and he's been a family for a long time. He's the head of the IGF Praise Global di Jakarta. He's the husband of Jessica, the father of 3 kids. Ya lu menang lah 3 anak, sama gua cuma 1. Anyway, he's a great friend and he's a very anointed pastors and worship leaders. And we are so blessed to have you in this place. Just have a big applause and welcome to Joshua Artono. Panjang ya introduction-nya, panjang. You know, pada saat kita tadi nyembah Tuhan, there's an English word yang menggambarkan kita, and that word is human being. Kita semua adalah human being, benar ya? Tengok kanan kiri, you're a human being. You're a human being. And I like the word being. I like that word being. You know, oftentimes kita di gereja, di mana-mana, karena tuntutan dari masyarakat dan dunia, we often focus in the doing, human doing. Banyak doingnya gitu. I think this morning I want to focus on that word being, as us human being bersama dengan Tuhan, bersama dengan teman-teman di sebelah kanan kiri. Katakan on your left and your right, it's good to have you next to me. Ya benar-benar dari hati ya, nggak cuma ngomong doang, lihat matanya gitu ya. Nah, kalau sebelahnya adalah pasangannya yang sudah married, ya belum married nggak boleh. Yang sudah married boleh peluk terus dicium. It's good to have you next to me. Yang belum married, I know you're not married, so don't do ini di gereja ya. But let's just focus on that being. So let's just take 2 minutes of your time sekarang to just be. Just rasakan hadirat Tuhan yang sweet banget pagi hari ini. Just be with Him. If the Spirit is speaking, listen. Being. Ya. Seperti hiru sarindu sunghaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hatiku ku rindu menyembah. Ya. Seperti hiru sarindu sunghaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah
bagiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti. Yes, oh yes, kau segalanya. Sungguh ini doa kami, ini pernyataan kami bahwa Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, izinkan kami untuk mendengar, membuka telinga kami lebar-lebar, hati kami lebar-lebar, pikiran kami lebar-lebar, untuk Roh Kudus bisa berbicara. Kalau ada hal yang perlu kami rubah, ada hal yang perlu kami tingkatkan, ada hal yang perlu kami tinggalkan, ya Roh Kudus sendiri yang memberikan suatu dorongan. Holy Spirit, we are listening, so speak to us this morning. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan bersama-sama. You may be seated. Siapa yang minggu lalu diberkati oleh Pastor Allen? Yang diberkati, boleh angkat tangannya dan bilang terima kasih Pastor Allen. 1, 2, 3. He shared a great message last week. Bagaimana shout out praise ini gak bisa dilakukan tanpa pengenalan akan Tuhan. Dan itu merema sekali dalam kehidupan saya. Sebelumnya saya mengucap syukur buat Pastor Bobby, Pastor Mary, Pastor Lina, and all the pastor, Pastor Stefania yang holy sekali hari ini. Karena dari atas kepala sampai kaki putih seperti malaikat surga. Dan hari ini saya ingin meneruskan message bulanan kita, yaitu shout out praise. Shout out praise. Shout out praise. Shout out praise. Di mana ditulis di kitab Yosua sebagai penerus dari Musa, yang selama 40 tahun Yosua melihat dengan mata kepala dia sendiri bagaimana Musa mengenal Tuhan lewat perjalanan dia setiap hari, dan bagaimana Musa mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat-mujizat Tuhan, walau di kadang tempat yang mungkin susah sekali, memimpin orang-orang Israel yang komplain terus, tetapi Tuhan tetap bekerja. Dan Yosua melihat itu semua selama 40 tahun. Dan di Yosua pertama dikatakan, now it's your turn, God said. It's your turn, it's your turn. Dan di situ Tuhan berbicara kepada Yosua, be strong and courageous. I don't know if you need this word this morning, but be strong and courageous. Be strong and courageous. Karena Tuhan selalu menyertai. Yang percaya katakan amin. Dan di dalam tema bulan ini di Yosua 6, kita melihat bagaimana orang-orang Israel bersorak-sorak mengelilingi tembok Yeriko, dan akhirnya kita semua tahu bahwa tembok Yeriko runtuh. But I want you to go back with me. I want to pull back a bit. Kembali ke Yosua pasal ke-5. Karena menurut saya sebelum masuk ke Yosua pasal 6, saya melihat ada momen yang luar biasa terjadi di pasal atau di ayat sebelum-sebelumnya. Di Yosua pasal 5 di ayat yang terakhir, beberapa terakhir dikatakan bahwa dia tuh sudah berdiri di dekat Yeriko. Dia udah ada di sana.
Dan dia mengalami sebuah perjumpaan bersama dengan panglima tentara Allah di sana. Dan Yosua membuka sepatunya. Dan dia mengalami yang namanya an encounter with God in that holy place. Karena dikatakan di firman Tuhan, tempat yang kudus. Karena tempatnya kudus. Maka copot sepatu, tempat kudus. Sebelum dia berjalan, sebelum dia tahu apa yang dia harus lakukan, Tuhan bawa dia kepada suatu momen yang kudus. An encounter moment. What does that say? Sebelum kita menghadapi apapun dalam kehidupan yang mungkin seperti tembok yang besar, gunung yang luar biasa, why don't we pull back a bit? Bawa kepada momen kudus, an encounter with God. Berapa sulitnya situasimu, Tuhan mau menjumpai Anda in that encounter. An encounter with God, it's important. Sebelum kita masuk ke dalam janji-janjinya Tuhan. Saya mau untuk kita nggak menjadi orang yang selalu human doing. Yes, we've given a task. Kita ada tugasnya, ada tujuan yang kita harus sampai. But God is saying, hey, why don't you just be with me for a minute? Just be with me. An encounter. Dan saya percaya dari Yosua 5 itu, it's for such an encounter. Yosua menjadi orang yang berani sekali. Bahkan dia menjadi orang yang kita ngomongin sampai saat ini. Di Yosua 6 ayat 1 dikatakan begini, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Ditutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu. Karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah apa? Aku lebih keras, ketahuilah aku beserta dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Coba kita bisa bayangin situasi ini. After that encounter, go katanya, dan dia dihadapkan di pintu yang tertutup, gerbang yang tertutup, kota yang tertutup. I don't know if you have any closed doors in your life right now. Tapi itu gak sebanding dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupanmu. Gerbang yang tertutup itu ditujukan secara khusus buat orang Israel, supaya mereka gak bisa masuk. Gak bisa masuk kepada janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. So it was not just about a hard circumstance. Bukan situasi yang susah. Tapi ada yang namanya direct resistance. Ada perlawanan. No, gak boleh masuk. Ditutup, gak boleh masuk. Bukan susah aja, tapi ada resistance. Tetapi di ayat kedua, Tuhan memberikan janji kemenangan bagi Yosua. Dan lebih dari itu kita semua tahu bahwa mereka bersorak dan kemenangan Tuhan berikan. Ada rencana Tuhan di balik pintu yang tertutup itu. Padahal di depan matanya kelihatannya gak mungkin bisa masuk. That's why I give a title of today's message is this. Praise, even if. Karena praise is not a matter of if. If I win, then I praise. If I'm blessed, then I praise. Kalau semua doa aku dijawab, then I praise. If it's easy, then I praise. If it's comfortable, this is very comfortable, right? Nice seats, nice air condition, nice, it's comfortable, then I praise. But in the midst of hardship, will you praise? Praise is not a matter of if, but praise is a matter of even if. Even if I can't see it now, I will still praise.
Even if I don't understand, I will still praise. Even if I haven't received God's promise, I will still praise. Even saya di depan pintu dan gerbang yang tertutup, I will still praise. Even if there is no healing yet, I will still praise. Even though I'm still waiting for my answer, I will still praise. I will still praise even if my path is hard, I will still praise. Can we be that person this morning? As a human being that loves to praise God even if. Jadi kita belajar sama-sama di Yosua 6 ayat 1 sampai 2 bahwa janji Tuhan, Yeriko bersama dengan raja-raja pahlawan yang gagah perkasa diserahkan kepada Yosua. But that hasn't happened yet. Can we praise God even if, walaupun janjinya belum sesuai situasi? Can we do that? Bisa nggak kita tetap memuji Tuhan, mengucap syukur, meninggikan Dia, walaupun janjinya belum sesuai situasi? Situasinya apa? Gerbang Yeriko ditutup, khususnya untuk orang-orang Israel. Itu khususnya untuk orang-orang Israel. Janji Tuhan, firman Tuhan, sama situasinya kok bertolak belakang. Katanya masuk, ini tertutup. Gimana bisa? You gotta go back to the encounter moment. To the encounter moment. You gotta go back even in the first time waktu Yosua di-appoint sama Tuhan. Be strong and courageous. Jadi terkadang ketika kita dihadapkan situasi-situasi yang gak mungkin, dan Tuhan mengatakan, lu bisa. Padahal I can't see it. Situasinya belum sesuai dengan janji Tuhan. Go back to the encounter moment. Kembali kepada tempat perjumpaan yang ada. Karena saya percaya pada saat kita kembali kepada tempat yang kudus, ketika kita di-set apart, sebuah momen di mana kita dipisahkan dengan momen-momen lain dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang pilihannya, Tuhan menjumpai kita di tempat itu. Tempat di mana kebutuhan, kekhawatiran, kekuatan kita ditemui dengan kuasa dan kasih Tuhan di sana. Perjumpaan adalah tempat di mana kebutuhan dan jawaban bertemu. Dari jawaban gak usah jauh-jauh. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam encounter momen sama Tuhan. Mungkin situasinya belum berubah. Mungkin yang ada di depan belum berubah, tapi yang ada di sini bisa berubah. Hati kita bisa berubah, pikiran kita bisa berubah, kaki kita bisa maju. So go back to the encounter moment. Sehingga yang kita percayai adalah Tuhan sendiri, bukan apa yang kita lihat. Kenapa? Karena in that encounter moment, seperti yang Pastor Alan katakan, kita gak cuma hanya tahu Tuhan, tapi kita mengenal siapa Tuhan itu. Kita juga tahu bahwa Tuhan itu berserta dengan kita. Kita juga tahu bahwa kita ini siapa di mata Tuhan. Anak-anaknya gak pernah ditinggalin dan gak pernah dilupakan. Kita tahu siapa kita bersama dengan Dia. Because it says we will never be able to trust God if we don't know God. Yosua pun juga sama. Dikatakan di Yosua 1 ayat 5, seseorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidup. 5 pasal sebelum Yosua ayat 5, Yosua pasal 6. Dikatakan seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, dan aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. He knows where he stands. Apa yang kita bisa pelajari? Di apapun yang engkau sedang hadapi pada saat ini, saya mau ajak, let's set your mind to where God wants to take you. Even if your feet can't take you there yet. Set your mind to praise Him. Even if your situation does not let you to. Semua berawal dari pikiran kita. Mau gak kita mulai menyerahkan pikiran kita, penuhi dengan firman Tuhan, penuhi dengan suara Tuhan, lebih dari suara-suara orang.
Mau nggak kita isi pikiran kita and set our mind untuk kita bisa sampai ke sana sebelum kaki kita sampai ke sana. Yang mau katakan, mau? Amin. Selanjutnya di Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Can we praise him? Even if walaupun perintahnya belum sesuai realita. Di ayat ketiga dikatakan haruslah kamu mengelilingi. Katakan haruslah. Harus kamu mengelilingi kota itu. Ya ini semua prajurit harus lagi menyadari kota itu sekali saja. Demikianlah engkau harus, ada harus lagi. Engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Dan apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa, katakan seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Gak cuma hanya janji Tuhan aja yang dikasih dalam kehidupan kita, tapi ada sebuah perintah yang diberikan. Apa perintahnya? Kelilingi kota itu sekali selama 6 hari, terus 7 kali di hari ke-7. Semua prajuritnya, dan 7 orang imam, dan semua bangsa perlu bersorak, dan tembok itu akan runtuh. Apa realitanya? Mereka dihadapkan di depan tembok yang sangat kuat. Ada gambarnya di belakang saya, sangat kuat. Tembok ini berdiri dari 2 lapisan. Lapisan yang pertama 1,8 tebalnya. Tebalan dia daripada saya, puji nama Tuhan. Lapisan kedua 3,6 tebalnya. Lapisan pertama 7 meter tingginya. Lapisan kedua 9,1 meter tingginya. Tembok ini merupakan salah satu konstruksi paling mutakhir di zamannya. Tapi dibilangnya kamu harus kelilingi. Respon yang baik dari sebuah perintah adalah taat, katakan taat. Dan bagaimana kita bisa taat kalau kita nggak mengenal siapa yang memberikan perintah? Sebenarnya kalau saya sering lihat film-film perang gitu ya, kalau mau nembus tembok itu sebenarnya pilihannya ada 3. Either kita gali ke bawah tanah, ya benar ya, gali ke bawah tanah, atau enggak dari atas, ya benar ya Pak ya, dari atas gitu ya. Tapi tinggi, ya udah dari atas gitu, kayak Takeshi Castle gitu, ada Takeshi Castle yang ketawa umurnya sama saya, Takeshi Castle gitu ya. Atau nembus langsung, hajar-hajaran, wah gitu. Saya mau tes di sini sama nggak kayak film pertama, hajar, terus naga dari atas turun gitu, ya gitu. Tapi tidak mungkin terjadi gitu ya. Tapi di sini beda. Mereka nggak gali, mereka nggak lompat, malah disuruh nunggu dulu, pas turun tuh baru lompat. Terus mereka nggak hajar langsung, cuma disuruh apa? Kelilingi. 600.000 orang suruh keliling, sama-sama. Ngapain? Suruh keliling. Sekali putaran, sehari. Satu putaran itu kira-kira takes about an hour. Muter tuh sekali. Saya juga, mungkin kalau kalau cuman sekali, 2 kali mungkin bisa kali ya. Tapi kalau dilakuin sampai 6 hari, rada gimana gitu. Saya ingat waktu itu, saya sama istri saya mulai ada resolusi mau jalan, habis check up dokter, terus dokter bilang mesti jalan. Ya udahlah, itu namanya anjuran dari seorang dokter dan perintah dari seorang istri yang harus kita taati. Kita mau jalan berapa lama? Dia bilang setengah jam aja. Ya udah oke, setengah jam. Saya semangat di hari pertama, setengah jam. Dia jalan setengah jam, gitu doang. Wah, aku jalan lagi ya.
Kamu mau tunggu atau kamu mau ikut sama aku? Kamu mau ke rumah pulang? Yaudah aku jalan dulu ya gitu. Saya jalan, an extra 10 minutes. Karena satu putaran di komplek rumah saya itu kira-kira 10 menit. Saya jalan tuh, an extra putaran. Sampai ke rumah, dia udah keringetan, saya kayak masih biasa aja. Terus, besok lagi. Sama, besok juga jalan. Dia jalan 30 menit, saya 40 menit. Di hari ketiga, lakukan hal yang sama. Tiba di hari keempat, saya mulai mikir, kan disuruhnya cuma 30 menit. Gue gak cuan banget kalau 30 menit, gue 40 menit. Gak adil dong. Dia cuma 30 menit, gue 40 menit. So, do you know what I did? Saya menyamakan dia. Karena saya percaya bahwa saya bersama dengan keluarga, berjalan bersama-sama melayani Tuhan. Jadi saya ikutin 30 menit saya jalan. Di hari kelima, saya ingat waktu itu, besoknya itu saya harus pelayanan. Saya bilang, Jess, aku kalau jalan lama-lama bisa capek besok. Bisa gak kamu represent my 30 minutes? Ya, I'll walk with you for 10 minutes lah. Habis itu aku harus pelayanan. Di hari ke-6, lupa. Nah, yang saya temukan pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam ketaatan, gak cuma hanya taat, tetapi kita harus konsisten, katakan konsisten. Karena yang mereka lakukan gak cuma 1 hari, 2 hari, tapi 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Dan di hari yang terakhir, mereka muterin berapa kali? Berarti berapa jam? Capek bos. Dan mereka tetap taat, mereka tetap konsisten dan melakukannya itu. Taat karena mereka mengenal seorang Tuhan. 600.000 orang berjalan mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Yang dipimpin oleh 7 imam. Pada hari ke-7, mereka harus berjalan mengelilingi tembok itu 7 kali. Tuhan berjanji bahwa pada akhir putaran ke-7, pada hari ke-7, tembok akan runtuh. Angka 7 dalam Alkitab melambangkan kesempurnaan Tuhan. Angka yang selalu mempunyai tujuan, a number of purpose. You know, even though di dalam kehidupan kita berjalan, kita taat sama Tuhan, dan kita belum lihat ini Tuhan bagaimana, Tuhan ini bagaimana. Percaya bahwa ada purpose Tuhan dalam kehidupanmu. You may not understand it now, but you will understand it later. You may not see it now, but you will see it later. Yang Tuhan mau adalah kita taat, katakan taat. Walau perintahnya gak masuk akal, tapi itu pasti yang terbaik bagi kita. Mazmur 139 ayat 16 mengatakan begini, matamu mungkin melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Semuanya udah tertulis. Sebelum ada satupun daripadanya. Meski lebih mudah mengatakan daripada menjalankan, Tuhan selalu tahu yang terbaik dalam perjalanan kita. Tugas kita adalah memiliki iman dalam ketaatan, karena pasti Tuhan punya rencana yang sempurna bagi kehidupan kita. So jalan, taat. Jangan membandingkan perjalanan Anda dengan perjalanan orang lain. Jangan membandingkan perjalanan Anda dengan perjalanan Anda yang sebelumnya. Karena Tuhan punya banyak cara. He's a creative God. He's a creative God. Yes, kita percaya if God can do it then, but God can do it now. Iya, tapi mungkin caranya berbeda. Supaya kita tahu bahwa dialah Tuhan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang kreatif sekali. So never box God. Allow God to work in your life. Gak cuma hanya jalan, tapi ada request yang more and more outside the norm buat saya. Jalan aja udah outside the norm. Dia bilang, tiuplah sangkakala. Ini udah muter, tiba-tiba disuruh tiup sangkakala. Dan sangkakala dibunyikan. Sangkakala itu artinya adalah shofar. Shofar is a war cry, it's a proclamation of freedom. Sangkakala dibunyikan secara luar biasa. Kalau kita pelajari ketika sangkakala ini dibunyikan, shofar ini dinyanyikan. Listen to this. Itu adalah waktu peringatan akan janji Tuhan. Dan waktu akan pengenapan Tuhan.
waktu di mana pendamaian terjadi, waktu kemenangan terjadi, waktu pembebasan, waktu pengakuan. Dan saya paling suka, it is a time to praise. So ketika shofar itu dinyanyikan, bersuara keras, ketika lagu pertama dinyanyikan, you better be ready to praise God. So it is important buat kita hadir ke tempat ini on time. I'm so sorry, but I have to say this. It is important for you and I to come in this place on time. Because pada saat sangkakala berbunyi, pada saat kita bersorak bersama-sama, akan ada sesuatu yang runtuh. And I don't want you to miss that. Sayang banget kan, FOMO lo orang. Datang ke gereja udah runtuh, what happened? Ya, FOMO. Sayang kan? You know, every Sunday is an exercise sebenarnya buat kita. Service is at 8:30 and 10:30. We have recharge at 7 o'clock. Ayo Aljam Surabaya. Mau nggak? Kita datang, pas lagu pertama dinyanyikan, sangkakala mulai dibunyikan, kita udah siap untuk bersorak. Kita udah siap untuk bernyanyi. Hati ini udah siap, udah siap, udah siap, udah siap, udah siap. Saya melihat tempat ini menjadi tempat di mana sorak-sorai dinyanyikan setiap hari minggunya. Because it is a time to praise. It is a time to praise. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, Mazmur 150 ayat yang pertama. Dan setelah sangkakala dinyanyikan, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus bersorak. Katakan bersorak. Bersorak. Bersorak itu artinya suara teriak. Siap? Teriak dan pekik. Pekik. Suara teriak dan pekik. Tanda gembira dan senang. Siapa yang di sini follow NBA? Anybody follow NBA? Anybody follow NBA? I believe Celtics will win. Dan pada saat Celtics menang, kita pasti akan bersorak, iya. Bener, padahal dia kagak kenal lu, bos. Nggak tahu lu siapa. Udah pakai jersey Celtics nomor 0. Krisis identitas namanya Tatum. Padahal Sugiarto nama panggilannya. Sepatunya Tatum yang baru. Kemana-mana baju hijau atas bawah. Ya menang. Wow. You're in Surabaya, they're in Boston. Jauh banget. Itu aja kalian mau bersorak kayak gitu. But God is about to do something great in your life. I think He deserves all the praise. Wouldn't He? He deserves all the honor. He deserves all the glory. Saya ingin untuk kita semua bisa belajar untuk bersorak. And we will do that by the end of the day. So siapin tuh suara kalian. We'll practice that. We didn't do it in the first service, but we're gonna do it in this service. Kita akan belajar bersorak bersama-sama. Karena saya percaya kekuatan Tuhan dan cinta Tuhan kepada kita lebih besar daripada tembok apapun yang mungkin kita hadapi hari ini. Mau gak kita taat berjalan? Mau gak kita taat untuk bersorak? Karena saya percaya Tuhan hadir. Even if your reality does not look like a victory yet, praise God and celebrate His goodness in your journey. Dan yang terakhir Yosua 6 ayat 5-8. Praise Him even if walaupun perjalanannya belum terlihat ujungnya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kau mendengar suara sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak. Katakan bersorak. Dengan sorak yang nyaring. Katakan nyaring. Nyaring, nyaring. Mesti nyebelin suaranya. Nyaring. Nyaring dengan nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Katakan dengan iman akan. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah, katakan majulah. Kelilingilah kota itu dan orang-orang yang bersenjata harus berjalan di
di depan tabut Tuhan. Segera sudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Ujungnya apa? Ujungnya kita tahu, tembok pasti akan runtuh. Perjalanannya apa? Mereka tetap diminta maju, katakan maju. Maju, katakan maju. Saya berdoa prophetically from the bottom of my heart, I pray setiap dari kita akan terus maju. Pribadi akan terus maju. Keluarga akan terus maju. Gereja ini, Ajar Surabaya akan terus maju. Tembok Jericho itu begitu luas sekali. Tadi saya katakan kurang lebih membutuhkan sekitar 1 jam untuk mereka memutari. Di hari ke-7 mereka butuh 7 jam. It's not easy. Gak gampang. Dan selama perjalanan mungkin mereka gak bisa lihat ujungnya. Ini udah hari ke-7 gak lihat ujungnya. Di mana nih kakak runtuh. Mana. Ketika ujungnya belum terlihat, ingat bahwa tabut perjanjian selalu ada bersama dengan kita. Makanya saya ingat sekali waktu Yosua berjalan, dia ingin menyeberangi sungai Yordan. Ingat. Dan dia di depan itu dikatakan jaraknya harus ada distance antara tabut perjanjian dan orang-orang Israel. Jaraknya ada kira-kira about 1 kilometer, 900 meters. Katakan. Apa sih signifikansinya itu? Di depan mungkin gak kelihatan, atau mungkin kelihatannya samar-samar. Oh, seberangnya di sebelah sana. Tapi Tuhan mengatakan, enggak, jangan lihat ujungnya. Tapi lihat tabut perjanjiannya yang ada di depan kamu. Lihat ininya. Kadang-kadang tuh gak nyampe ya. Gak apa-apa, it's okay. But focus on me. Set your mind to me, your eyes to me. And I will get you there. Jadi seringkali kita ngelihatnya terlalu jauh ke sana. So kita mencoba beberapa hal untuk kita bisa, oh maybe Lord, maybe this doesn't make, maybe I should do this instead. What God wants you to do is just be with Him. Lu di situ aja, latih tabut perjanjian, and He will get you there. He will get you there. So terus maju. Set your eyes, not hanya your mind, but set your eyes and keep praising God. Walaupun apa yang kita lihat dan apa yang terjadi nggak cocok, but continue to set your eyes. Yohanes 20 ayat 29 mengatakan begini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah artinya adalah blessed, makarios, blessed, in a fortune position from receiving God's provision. Percaya bahwa kita di posisi yang baik, menerima provisi dari Tuhan. Blessed, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ada begitu banyak kebaikan, begitu banyak berkat Tuhan yang tertinggal untuk kita saat kita memandang Dia dan percaya. You are blessed. Katakan karena you are blessed. You are blessed. So, I don't know where you are, but even if you are in doubt, even if belum terjadi, even if masih ada even if, always praise the Lord. Selalu memuji Tuhan. Salam dari istri saya yang dia baru kembali dari, tadi supposedly dia ikut ke sini, cuman dia harus ada urusan di Singapura dan ya kasih salam katanya. She just touched down di Jakarta. And kalau melihat dalam kehidupan saya tadi Pak Soal udah cerita, saya menikah dengan Jessica 13 tahun yang lalu. We dated for 8 years and we've married so we've been together for 21 years. Dan kita diberkati oleh Tuhan dengan 3 anak. Yang pertama namanya Geraldine, she's 12. Jet, he is 7, and Jensen, he is 2. Kenapa saya cerita ini? Karena they are a gift from God for us, for me and Jessica. Di setiap kehidupan kita pun juga kita mengalami begitu banyak tembok demi tembok yang harus kita lewati. Dan anak-anak ini, strangely enough, mereka adalah pemberian Tuhan buat saya, supaya saya bisa mengingat bahwa di setiap musim Tuhan itu ada dan Tuhan itu menyertai.
Apa yang terjadi di tahun 2012, 2013 ketika saya diminta Pastor Jimmy untuk memimpin tim Praise and Worship secara Jakarta dan later on secara global. It was very difficult karena saya baru pulang dari Amerika dan di Amerika saya memimpin tim yang kecil, maybe about 15 to 20 people aja gitu. Dan kembali ke Indonesia, dibilang, kamu mau nggak mimpin tim ini? Saya nggak tahu akan apa yang terjadi. Begitu banyak keraguan, begitu banyak hal yang saya harus hadapi dan saya merasa bahwa ini sulit. Tetapi saya ingat bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya sejak saya kembali tahun 2008 ke 2012, Tuhan selalu ada. Dan akhirnya one moment, there's an encounter yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya mengatakan ya. Dan gak lama kemudian ada yang namanya Geraldine dalam kehidupan saya. Such a joy to be with. Dan beberapa tahun kemudian saya mendapatkan call lagi dari Pastor Jimmy. Kamu mau gak come on board as one of the pastoral di IFGF Jakarta? Wah, 2 huruf di depan nama saya itu gak gampang. Karena papa saya grew up among pastors and pastors life dan begitu banyak hal yang mereka harus hadapi. Bahkan dikatakan one of the most depressing job is as pastor katanya. Saya mulai gimana nih? Saya worry. Bahkan pada saat itu we were in a point where I was about to quit everything gitu. Aneh ya, pas lagi mau quit segalanya, terus tiba-tiba ditawarin mau gak kamu jadi pastor gitu. Ini apa? So we prayed. We came back to an encounter. Dan di encounter itu, Jessica mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan dia mengatakan kalau misalnya memang Joshua dipanggil ke pelayanan, dengan senang hati, I will support dan kita bisa pelayanan bareng-bareng. Di tahun 2015 itu actually tepat Jumat lalu itu 9 tahun saya menjadi pastor di IFGF. Last Friday. Bolehlah beri kemuliaan kepada Tuhan. And then years after that, tiba-tiba saya ada di Singapura. Dan akhirnya dipercayakan untuk diminta untuk bisa memimpin gereja di sana. Nah, saya mengatakan Tuhan ini apa lagi gitu. Belum selesai terus tiba-tiba ada nih lagi. You were there with me at the time. Dan it was hard. Tapi di situ Tuhan menghancurkan hati saya dan saya melihat begitu banyak anak-anak yang membutuhkan Tuhan di Singapura. And finally to cut the story short, I said yes. Dan akhirnya tembok yang tadinya saya merasa ini gak bisa tembus, akhirnya runtuh. Dan saya cuma tinggal melangkah dan mengalami janji Tuhan di sana. So all my 3 kids, they're like a remembrance bahwa Tuhan itu selalu ada. Dan saya berdoa, there will no more walls in my life. If there is wall in my life, I'll name the kid Jericho. Stop di sana. I want us to always go back to that encounter sih. Karena sebelum Joshua ngapa-ngapain, sebelum Joshua melakukan ini dan itu, there's that encounter moment yang begitu sweet sekali, yang begitu kudus. Dan kadang-kadang kita suka lupa. I want us to go back to that moment of encounter. Gak cuma hanya pengalaman yang kita alami waktu kita ke youth camp 15 years ago. Atau pertama kali saya mengenal siapa Tuhan itu when I was 9 years old. But new moments with God, new encounters with God. I want us to have that. Enggak cuma hanya itu, I want us to have that encounter at home. Di rumah-rumah kalian. Di mana rumah kalian menjadi tempat di mana keluargamu mengalami Tuhan. Suami dan istri mengalami kasih Tuhan. Bahkan anak-anakmu juga mengalami kasih Tuhan.
Saya bisa berada di sini karena ada seorang ayah saya yang memastikan bahwa setiap hari Jumat jam 8 malam harus ada doa keluarga bersama-sama. Dan setiap hari jam 8 malam harus baca satu pasal bersama-sama. Awalnya saya, ini apa sih? Nggak ngerti. Saya mencoba begitu banyak alasan untuk saya nggak ikut. Pura-pura tidur, pura-pura sakit. Apapun yang saya lakukan untuk saya try to stir away. But he did it consistently. Consistently. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia mengajarkan saya untuk memuji Tuhan. I want to close with this. I want to share this. Waktu itu dia lagi sakit sekali. Badannya udah kayak vegetable lah gitu ya. Gak punya tenaga bareng. But then there was a moment where I feel that I need to praise God gitu. So we began praising God. Saya nyanyi waktu itu. Kami memuji kebesaran. Begin singing. That's his favorite song. Saya dulu sebel banget pada kalau dia nyanyi di rumah. Suaranya kenceng, tadi bersorak gitu. Keras dan nyelekik banget. Pada that moment dia gak bisa nyanyi. And I miss that selekikan of voice. So we began singing. Mama saya, udah Jos kamu nyanyi. Kita nyanyi, muji kebesaran. Out of all the sudden, yang dari tangan yang kayak vegetated state gitu, dia bisa mengepalkan tangannya. Nggak pernah ini terjadi selama berbulan-bulan. Dia sakit. Tiba-tiba tangannya diangkat pelan-pelan, diangkat pelan-pelan. And within a few minutes, his whole hands are lifted high in the heavens, to the heavens. Sambil nyanyi lagu itu. Di hari terakhirnya dia tetap mengajarkan saya. Even in the state of life yang dia lagi sakit, he chose to praise God. Even if praise. So I don't know what you're going through. Saya nggak tahu wall kita apa. Wall kita mungkin berbeda-beda. But you know, di balik wall ini, di balik tembok ini ada janji Tuhan yang menunggu. Dan Tuhan mengatakan jangan berhenti, tapi maju. Jangan berhenti, tapi maju. And I'm saying this for IFJ Surabaya juga, jangan berhenti, tapi maju. Maju. So there's a call for you this morning. Boleh mata tertutup, gak usah lihat kanan, gak usah lihat kiri. We'll go back to Joshua 5 tadi, that holy encounter. Sebelum nanti kita bersorak. Boleh kita ingat akan your past moments with God. Mungkin itu waktu kalian kecil, youth camp, kids camp. Atau there's moment in your struggles, tiba-tiba ada momen sama Tuhan di sana, Tuhan menjumpai Anda di sana. So remember this moment. And I want us to give thanks. Mulai buka suara, bilang terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you for always being there. In my lowest moment, you were there. Pada saat aku gak tahu mau teriak sama siapa, Engkau ada yang mendengarkan, bahkan memberikan jawaban, menguatkan. Thank you. And right now, Lord, we want a new experience with you. We want a new encounter with you. Ya, pengalaman yang lama baik, tapi aku mau pengalaman yang berbaru bersama dengan Tuhan. Fresh new experience with you. Cuma ya buat aku, tapi buat keluargaku. And this morning, if that is your prayer for you and your family, boleh bangkit berdiri bersama-sama as you respond to God. Dan lemparkan tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala and say, Lord, I want a fresh new encounter. Lord, I want a fresh new encounter. Lord, I need a fresh new encounter. I need a fresh new encounter. I need a fresh new encounter. Fresh new encounter. Fresh new encounter. Oh, Baba Tashakara. Jangan lewatkan momen ini. Fokus. Jangan lewatkan momen ini.
This is your encounter with God. Don't miss it. 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 Ya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, yeah. Sungguh indah bersamamu. Katakan selamanya. Selamanya. Bapak, aku berdoa karena perjumpaan demi perjumpaan terjadi dalam kehidupan kami, gak cuma hanya di tempat ini, tetapi di tempat-tempat di mana kita berada, on a Monday, on a Tuesday, on a Wednesday. There will be an encounter at your office, at your school, at your home. Di mana ada kekuatan yang baru, kasih yang melimpah, dan pengharapan yang gak pernah putus terhadap janji Tuhan. I pray in Jesus' mighty name. Hal yang kedua yang saya ingin doakan hari ini, beberapa dari kita tahu janji Tuhan, atau ada hal yang kita harus lewati dalam kehidupan kita untuk janji Tuhan itu terjadi. And it's hard. And we've been struggling for 3-4 years. Bahkan ada satu hal yang mungkin Tuhan sudah janjikan sebelum masa pandemi, dan sampai sekarang belum terjadi dalam kehidupanmu. And you're waiting. Dan kamu dengar firman Tuhan hari ini mengatakan, aku mau maju. Untuk mengalami janji Tuhan, mengalami terobosan Tuhan. And if that is you, boleh nggak? I know there's not many, but boleh nggak maju? Sebagai tanda kalian mau maju ke depan altar Tuhan, and I want to pray for you. We all want to pray for you. So on the count of 3, you are facing a wall in your life dan mengatakan bahwa, Lord, I need to break through with you. Boleh bisa maju ke depan and we will pray for you on the count of 3. 1, 2, 3. Can I ask the pastors to just lay hands on them and just to pray for them? If that is you, you know, it's your moment with God. It's not their moment. It's your moment with God. So it's between you and God. Nggak ada yang lain. It's just you and God. You and God. You and God. If that is you, if there's a wall in your life that needs to break through, I'm like, Lord, I want to break through. I want to break through. If that is you, boleh maju ke depan, and we'll pray for you. We'll pray for you. We'll pray for you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
that is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. even when Even when I don't feel it, you're working. you never stop. You never stop. Never stop. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. All right. So on the count of three, we're going to shout together. On the count of three, as we shout, we believe that the walls will come down. We believe that breakthrough is here. Healing is here. We believe that the work of the Lord will come to pass. If that is what you want, on the count of three, kita bersorak bersama-sama dengan suara yang keras dan suara yang apa, Seva? Malaki. Siap? Saudara siap? Saudara siap? Saudara siap? This is not just a show. It's an act of faith. It's an act of faith. And I want you to do it together as we close this. 1, 2. Mau teriak apa ya? Teriak apa ya? Bingung ya? You can shout anything you want. Asal biblically correct. Haleluya boleh, Ye boleh, Hosanna boleh, Yesus boleh, anything you want. On the count of 3. 1, 2, 3. Amin, amin dan amin. Pendaftaran untuk baptisan selam sudah dibuka. Daftarkan diri Anda sekarang.
Emosi. Tahu nggak sih bahwa kesehatan emosi kita itu penting banget dan bahkan berdampak besar bukan hanya buat kehidupan kita, tapi juga buat kehidupan banyak orang lain di sekeliling kita. Nah, makanya kenapa ada Bible Journaling Class. Di kelas ini kita akan menggali banyak rasa di dalam kita, lalu mempertemukan semua rasa atau emosi kita dengan apa kata Tuhan. Karena buat Tuhan gak ada rasa yang gak penting. Saya percaya kalau emosi kita sehat, kita akan bisa menata hidup lebih baik, buat keputusan lebih baik, dan bahkan memberikan keuntungan buat banyak orang lain. So, AFGF Women Surabaya, sampai ketemu di kelas Bible Journaling Sabtu 29 Juni 2024 jam 3 sore. See you! College Community diadakan Sabtu 29 Juni jam 6 sore. Jangan lewatkan Father's Day Celebration yang akan diadakan 16 Juni 2024. Kasih apresiasi buat Pastor Joshua Artono. Thank you so much, Coach Josh. Thank you so much for your timely message. Teman-teman, perkenalkan nama saya Fas, selaku host dan ibadah hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang datang secara online ataupun onsite. Terutama Anda yang baru pertama kali hadir, jangan buru-buru pulang. Selesai ibadah nanti mampir ya ke Connect Team kami. Kami rindu untuk berkenalan supaya kami dapat melayani Anda dengan lebih baik. Dan kemudian ada beberapa pengumuman di IFGF Surabaya. Kami memberikan persembahan secara cashless. Anda dapat memberikan secara QR Code ataupun melalui online transfer. Dan juga tetap stay connected dengan IFGF Surabaya melalui segala platform social media, baik YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Dan juga bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian, seusai ibadah, kalau Anda masih butuh didoakan, ngobrol dengan tim pastoral and leadership, nanti jangan ragu-ragu, jangan sungkan, di lantai 1 ada tempat namanya Connection. Depannya tangga, langsung saja mampir dan kami rindu untuk ngobrol dan mendoakan Anda semuanya. Itu aja dapat saya sampaikan. Saudara semua boleh berdiri. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan setiap dari kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan saat ini bila pengharapan boleh tumbuh bagi setiap jemaat-Mu di IFGF Surabaya. Kami mungkin sudah mau give up, kami mungkin sudah mau lupa segala sesuatu Tuhan. Kami mau meninggalkan Tuhan komunitas, bahkan meninggalkan Engkau. Tapi kami percaya Tuhan firman-Mu meneguhkan, firman-Mu menguatkan Tuhan. Bila setiap dari kami Tuhan boleh berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Bagi kami yang mengalami kesakitan, bagi kami mengalami kesulitan di dalam pernikahan, di dalam keuangan Tuhan, aku berdoa Tuhan, terobosan-Mu Tuhan, cara-Mu Tuhan, waktu-Mu lah yang terbaik Tuhan. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik dan tidak hanya mampu, tapi Engkau mau menolong dan menjamah setiap dari kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. IFGF Surabaya, kita arahkan tangan kepada Pastor Joshua, kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Pastor Joshua Artono beserta keluarganya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa rancangan-Mu dahsyat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, the best is yet to come. Aku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memakai Pastor Joshua lebih dan lebih lagi. He will serve not just nation tapi generation ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, banyak orang dari hidupnya akan dijamah oleh-Mu Tuhan. Banyak orang belum mengenal Engkau akan menerima Engkau. Banyak mereka sudah mengenal Engkau, mereka akan bertumbuh dan semakin dewasa Tuhan. Aku berdoa Tuhan, you anoint him Tuhan, kasih urapan yang baru senantiasa, encounter demi encounter Tuhan. IFGF Global akan diberkati melalui kehadirannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, as you lift him higher, Engkau akan terus jagai senantiasa. Darah Yesus tutup bungkus Pastor Josh beserta keluarga. Saat ini juga kami ingin berdoa Tuhan untuk seluruh tim pastoral di IFGF Surabaya. Mungkin kami gak care enough for them, tapi saat ini kami mau ucapkan berkat untuk every pastors in our home ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan,
Biarlah mereka boleh sehat Tuhan, physically, spiritually, emotionally Tuhan. It might not be easy, mungkin gak gampang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, urapanmu mengalir, penghiburanmu mengalir, mereka akan terus Engkau pakai Tuhan, semakin efektif and semakin efisien melayani Engkau dan melayani jemaatmu di Surabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mendoakan untuk persembahan yang kami berikan Tuhan, kami memberikan dengan hati yang gembira. Kami percaya Tuhan, setiap persembahan akan dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, pakai untuk misi-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, bahkan gak hanya uang, tapi kami juga hati dan tenaga kami. Pakai kami Tuhan di luar 4 tembok gereja juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, FCF Surabaya, angkat tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Pergilah kata Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan bersama-sama, amin. God bless you church. See you next week. God bless you.